Salam. Sangat bersuka cita buat kita memasuki bulan Mei, dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, baik dalam ruangan ini, baik dalam live streaming, selamat beribadah, selamat menikmati pesan-pesan Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Samuel Papahan, beberapa menit ke depan akan menyampaikan hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, di dalam menjalani masa-masa karantina di rumah dalam memutus pandemi COVID-19. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan terlalu fokus dengan situasi kondisi, ya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita hari ini adalah belajar beriman di tengah krisis keuangan. Sekali lagi, hari ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan adalah belajar beriman di tengah krisis keuangan. Nah, bertalian dengan tema ini, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita, Bapak Ibu boleh ikuti. Ya. Ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu ini, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2. Jawab Elisa kepada wanita itu, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Catat baik-baik, apa-apa yang kau punya di rumah. Lalu perempuan itu berkata, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Perhatikan ayat 2 ini adalah keadaan ekonomi yang paling sulit. Katakan paling sulit. Bapak Ibu mungkin di rumah masih punya stok beras, mungkin dapat sembako 5 kilo, dapat minyak makan, dapat gula. Perempuan ini hanya memiliki setek buli-buli yang berisi minyak. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ada satu kalimat penting dalam ayat yang ketiga ini adalah jangan terlalu sedikit. Saudara harus ingat ayat 2 tadi berkata bahwa wanita itu hanya memiliki minyak zaitun di botol kecil. Lalu Elisa berkata, "Mintalah tempayan-tempayan, bejana-bejana ke tetanggamu, jangan terlalu sedikit." Ayat 4. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Ayat 4 ini sangat menarik Bapak Ibu, ya, di mana wanita ini disuruh untuk mengangkat bejana yang penuh. Padahal di ayat 2 jelas debit daripada minyak itu hanya sebotol kecil. Tetapi ada banyak tempayan-tempayan, ada banyak bejana-bejana yang memiliki volume minyak yang cukup besar, sedangkan sumbernya kecil, di luar logika. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, logika tidak berfungsi. Kadang-kala ada saat-saat tertentu logika kita mandek. Ada saat-saat tertentu segala sesuatu bisa dilogikakan. Dan itu saatnya kita beriman. Katakan beriman. Beriman. Katakan percaya. Percaya. Percaya melampaui logika. Percaya. 1, 2, 3. Percaya. Percaya melampaui logika. Berarti semua sudah makan toh?
Ayat terakhir 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abi Amah, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan kalimat terakhirnya adalah dan hiduplah dari lebihnya. Berarti ayat ini berkata, sebagian dari minyak itu akan dijual, lalu sebagian jadi persediaan untuk biaya hidup mereka ke depan. Jadi perlu ada program penghematan. Bilang dulu program penghematan. Program penghematan. Dan bisi adol, bisi habis. Harus ada perencanaan. Ya, kalau Bapak Ibu dapat beras, katakan 10 kilo. Lalu belum ada jelas siapa donatur selanjutnya, harus direncanakan. Ya, berapa kilo hari ini masak? Berapa liter harus disimpan? Kalau ada minyak makan, kalau biasanya siang hari goreng ubi, ya kan, minum kopi. Karena belum jelas siapa sponsor minyak makan selanjutnya, hemat dulu, jangan goreng-gorengan. Haleluya. Baik. Dari kisah janda ini, saya mau menyampaikan kepada kita beberapa hal, dan ada 3 poin yang bisa kita petik menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana wanita ini mengalami langkah pertama, dia mengadu kepada Elisa. Langkah kedua, Elisa menyikapi aduannya. Langkah ketiga adalah dia bertindak berdasarkan petunjuk daripada Elisa. Perhatikan baik-baik. Pertama apa? Mengadu. Yang kedua, melakukan apa yang diperintahkan orang yang kita adukan perkara kita. Yang ketiga adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita jadikan tempat kita mengadu. Sampai sini mengerti? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengadu kepada gembala di tempat ini, maka apa yang disampaikan oleh gembala harus kau terima. Katakan amin. Lalu apa yang kau terima itu harus kau kerjakan berdasarkan anjuran daripada pendeta. Jangan pintar-pintar. Kadang-kadang kita gagal mengalami sesuatu karena kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan anjuran, tapi kita kerjakan di luar anjuran, makanya gagal. Dari kisah janda ini kita tentu saja memetik pelajaran yang pertama adalah wanita ini mengalami mukjizat. Yang pertama adalah karena di ayat 3 dan ayat 4 wanita ini patuh. Yang belum patuh? Patuh melakukan perintah Nabi Elisa. Kata patuh dalam terjemahan aslinya disebut taat. Bilang taat. Kata taat itu artinya melakukan sesuatu persis sama sesuai dengan petunjuk. Kalau saudara punya handphone, mungkin baru beli handphone baru, di kotaknya itu sudah ada namanya petunjuk manual. Tapi sering sekali kita mengoperasikan handphone kita bukan berdasarkan petunjuk manual yang memang sudah disertakan oleh pihak perusahaan. Bagaimana mengoperasikan handphone itu berdasarkan petunjuk. Betul? Sering sekali mungkin saya juga melakukan dan mengoperasikan handphone itu berdasarkan logika, pengalaman, dan kemauan saya. Sehingga handphone itu kita fungsikan di luar kapasitas. Bilang luar kapasitas. Ya. Saudara punya handphone 2 giga dia punya memori. Tapi aplikasi yang besar-besar Anda download di handphonemu, sehingga kau berkata, handphone macam apa handphone ini? Kok lag? Loading. Kenapa? Karena Anda memaksa handphonemu itu bekerja di luar kapasitas. Handphone yang kita punya itu yang harga 1.500.000 hanya mampu membaca, mengoperasikan sekian aplikasi yang kapasitasnya sekian. Anda download sebanyak mungkin, sehingga handphone nggak bisa baca. Karena handphone bekerja di luar betul. Kenapa sering kita mengalami kegagalan? Kenapa kita sering mengalami jalan buntu dalam hidup kita? Kenapa
Kenapa kita selalu mengalami stres dalam doa-doa gitu? Karena kita bekerja di luar petunjuk Alkitab. Yang pertama, kunci yang bisa kita petik dari kisah wanita ini, ayat pertama sampai 7, ayat 3 dan 4 berkata, wanita ini patuh melakukan perintah Nabi dengan taat. Bapak Ibu, kalau Anda mau mengalami mujizat di tengah-tengah krisis ekonomi sekarang ini, apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, lakukan saja. Kadang-kadang memang di saat kita mengalami mujizat di bawah kita. Saudara, baca Alkitab dalam kitab Yohanes, waktu Yesus melakukan mujizat pertama di kota Kana, apa itu lakukan? Mengubah air jadi anggur. Gak logika, gak bisa terpecahkan oleh logika. Tuhan bilang kepada para pelayan, isi tempayan-tempayan. Di situ ada 6 tempayan. Satu tempayan, kata Alkitab isinya 100 liter, berarti 600 liter. Lalu ayat selanjutnya berkata, cedok air itu, lalu kasih kepada pemilik pesta. Kenapa pemilik pesta? Karena pada waktu itu yang bisa memastikan itu anggur atau tidak adalah pemilik. Lalu pemilik bilang begini, wow, biasanya orang menyajikan anggur yang terbaik di awal. Setelah orang puas minum anggur, baru di akhirnya menyajikan anggur yang murah. Biasanya kualitas selalu bersamaan dengan harga. Sama-sama dulu bilang, kualitas bersamaan dengan harga. Jadi biasanya pengalaman ini. Ya, mau beli tas harga 45.000, tapi kualitas tas yang harga 2 juta. Saya sering sekali temani anak-anak SMA beli tas sambung, dilihatnya cantik. Ini berapa Bu? 45.000, beli. 2 hari kemudian sobek. Lalu di mana terakhir? Tong sampah. Ya. Sering sekali kita lebih mengutamakan model daripada kualitas. Ya. Haleluya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan Yesus, berhubungan dengan Tuhan, Tuhan selalu mengutamakan kualitas dulu. Tuhan mengutamakan kualitas. Kualitas. Haleluya. Haleluya. Kita mengutamakan apa? Kualitas. Mana? Beli beras yang paling murah, beli ikan yang paling murah, ya kan? Kalau bisa udah paling murah, paling bagus, kan begitu? Gimana ceritanya? Haleluya. Dunia saja tahu standar. Tidak mungkin handphone seperti Pak Bambang ini dijual 1 juta. Ya kan? Kalau di-download aplikasi sampai sekian giga bisa terbaca. Mungkin aplikasi ini sudah dipenuhi dengan 6 giga RAM, 120 giga sekian penyimpan. Sehingga ketika di-download aplikasi-aplikasi yang berbobot besar bisa dioperasikan. Kalau Anda bilang, Pak Bambang kenapa bisa? Tahu diri lah. Kalau handphone kita hanya begituan kali dulu ya. Harga selesai kan ya. Ya. Jangan sama ratakan, amin. Amin. Ya. Begitu kan. Yang kedua, karena waktu saya singkat saudara. Baik Bapak Ibu yang dalam ruangan ini, baik pemeriksa yang selalu menonton menyaksikan siaran ini. Yang kedua, kunci rahasia janda ini mengalami mukjizat terlepas dari keuangan, mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama tadi, dia patuh melakukan perintah Nabi. Yang kedua adalah dia juga mengerjakan perintah Nabi itu dengan giat tanpa keluh kesah dan sungguh-sungguh. Katakan keluh kesah. Keluh kesah. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kita sering sekali melakukan perintah dengan sungguh-sungguh. Lima kali menyambung. Ayo, ibu, dokter menginjam dok, lihat kai. Ya kan? Ini kan gak nyambung, betul gak? Wanita ini bilang, Nabi, anakku bentar lagi diambil. Karena tidak ada uang bagiku untuk membayar hutang. Karena selama ini aku ngutang, dan aku selama ini hutang. Saya bilang, lawan deh. Sama-sama hutangnya kita dimasuk di sini. Bedanya saya bukan Bapak Ibu pendengar, amin.
Amin dulu. Kadang persoalannya adalah orang masih percaya nggak sama kita kalau kita utang? Hah? Itu dulu. Makanya sangat sulit mencari orang yang kita jadikan tempat kita berhutang karena nggak percaya lagi sama kita. Tapi lebih enak adalah seperti ini. Butuh uang nggak? Aduh, aku kok takut Bu. Aku masih ada stok 10 juta lagi di rumah. Pokoknya kapan saja dibayar boleh deh. Kalau ibu nggak mau, aku gelisah sekali Bu. Kalau ini dari Tuhan, amin. Haleluya. Aku kalau ibu nggak terima uang ini, Bu, gelisah sekali berusaha. Ibu harus terima uang ini. Haleluya. Kapan mau dibayar? Pokoknya ibu terima. Haleluya. Ada nggak punya ide seperti itu? Begitu kau datang, ini ada ikan, ini ada sayur, ini ada ini. Pokoknya bawa saja ke rumah. Masih ada? Berarti ibu masih belum dipercaya. Yang paling sulit kan adalah dalam ini. Hari ini kontan, besok datang lagi, bisa sama-sama. Hari ini utang, besok datang. Kapan besoknya? Haleluya, ya, dipercaya, dia lebih percaya. Bapak Ibu, kunci untuk mengalami mukjizat itu yang pertama, yang kedua adalah lakukan dengan giat. Katakan dengan giat. Kan logika sebenarnya kan Bapak Ibu. Dia bilang, aku nggak punya uang. Lalu Elisa bilang, apa harta yang kau punya di rumah? Wanita itu bingung, harta? Aku nggak punya harta. Bapak Ibu mungkin masih punya sepeda motor, betul nggak? Mungkin masih punya mobil sebagian. Mungkin masih punya rumah. Masih punya tanah. Nggak punya tanah? Haleluya. Mungkin masih punya uang, tapi nggak ada rumahnya. Suami masih bekerja, ya kan? Anak-anak yang bekerja di luar Sumatera Utara lalu ngirim dia pulang. Nah, kalau kita lihat keadaan wanita ini adalah keadaan yang paling terburuk, keadaan yang paling rendah dari segala keadaan. Jadi kalau kita lihat situasi yang paling ngeri adalah situasi wanita ini karena apa? Dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta, dia tidak punya suami, dia tidak punya anak yang menghasilkan uang. Lalu tidak ada sesuatu yang bisa dia jual untuk membiayai hidupnya dalam keracunan. Dan tidak ada orang yang mau menanggung biaya hidup mereka. Persoalannya adalah Bapak Ibu, dia sudah mentok, dia sudah mentok. Masa kemurahan di mana orang memberikan hutang kepadanya sudah mentok. Masa kemurahan bagi dia sudah berhenti. Dan puji Tuhannya adalah ketika segala sesuatu sudah tertutup, segala sesuatu sudah mentok. Halo, dengan baik sama Tuhan. Tuhan kirim Elisa. Amin. 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 Ketika wanita ini sudah mentok dalam segala usaha, kemudian tidak ada lagi yang mau memberikan dia hutang. Lalu penagih sudah mau datang menagih anaknya, membawa anaknya jadi budak sebagai penebus hutangnya. Saudara, Tuhan kirim siapa? Ketika saudara berdoa, lalu berkata, Tuhan, Rio ini hari ini terakhir masa. Kuali ini hari ini tergoreng kerennya makan habis. Rice cooker beras sudah habis. Ini sudah habis. Ketika kau bilang begitu, Tuhan akan bilang sama Bambang, Ibu urus jadi Pak, beras sudah habis. Suruh si Dwi antar beras. Ketolongan dah. Itu pada waktu sebab Tuhan Haleluya. Amin. Makanya kalau gembala mengerti dirimu, kamu mengerti suara gembalamu. Kalau gembala berarti gak ada uang. Kasih pesan banyak-banyak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aku sudah habis.
Haleluya. Yang ketiga, saudara, perhatikan baik-baik. Apa rahasianya mengenai mukjizat? Yang pertama kali karena dia patuh melakukan perintah Nabi. Yang kedua, dia juga mengerjakan perintah itu dengan giat tanpa keluh kesah dan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah sementara dia melakukannya, mengumpulkan tempayan, lalu dia melakukan perintah itu persis sama dengan petunjuk. Dan yang ketiga adalah wanita itu menaruh iman percaya kepada ucapan Nabi itu, dan dia bertindak berdasarkan iman. Haleluya. Jadi dia bekerja didorong oleh iman. Karena logika nggak masuk akal. Elisa bilang kumpulkan sebanyak mungkin tempayan. Padahal Elisa tahu sumber minyak yang ada pada wanita itu hanya sebotol kecil. Tetapi ada banyak tempayan yang muatannya banyak, harus diisi dengan minyak setengah botol ini. Masuk logika kan? Ya. Tetapi sekarang perhatikan, dia tidak bilang sama Elisa, goblok lu, bodoh lu kasih petunjuk gak masuk akal. Betul nggak? Coba kalau bapak ibu datang ke bapak, kredit motorku udah 3 bulan tak dibayar, dan kalau kamu udah 3 kali datang. Kalau kamu datang, pulang ke rumah, kunci pintu rumah, ambil gitar, berdoa. Mukjizat akan terjadi. Amin. Bapak ibu bilang begini, bukan itu aku mau. Mana tahu bapak punya rekan-rekan, punya sahabat-sahabat, bisa telepon. Itu mau saya pak. Sebelum bapak ngomong udah tahu aku pak. Haleluya. Begitu kan? Tapi saudara, iman wanita ini diberitakan Tuhan. Katakan iman wanita ini. Iman wanita ini. Memang Tuhan gak kelihatan pada waktu itu. Tapi Tuhanlah yang ngomong kepada Elisa berkata, kumpulkan sebanyak mungkin tempayan. Karena pintu kemurahan sedang dibukakan, mata air yang baru sedang dialirkan. Persoalannya siaplah kita ketika kita mengalami berkat yang tidak lazim. Tapi kita lihat ayat ini bagaimana wanita ini menaruh iman kepada Allah. Wanita ini bukan menaruh iman kepada perkataan Elisa, tapi dia menaruh percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang berkata kepada Elisa. Dan ternyata, lalu perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6. Boleh? Ayat ke-6. Kembali situ. Oke. Sama-sama kita baca. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perhatikan baik-baik. Siapa yang mengisi bejana ini Bapak Ibu? Wanita itu hanya media. Tetapi ada satu minyak yang tidak kelihatan, yang mengalir dari surga, yang memenuhi bejana-bejana itu. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya setiap dia angkat itu bejana, lihat cara kerja Tuhan. Dia bekerja merasakan petunjuk. Dia tidak bersungguh-sungguh, dia giat, dan dia bekerja didorong oleh karena iman. Dia masuk kamar, dia kumpulkan tempayan dan anak-anaknya di situ membantu dia. Dan Tuhan berkata lewat Elisa, tuangkanlah minyak itu. Coba logika dulu. Udah jelas minyak 1 botol kecil. Lalu ada tempayan-tempayan besar di situ, tuangkan. Dia hanya melakukan dengan patuh dan taat sesuai petunjuk. Gampang sebenarnya. Katakan gampang. Katakan gak sulit. Amin. Jadi untuk mengalami mukjizat itu Bapak Ibu gak usah ribet. Percaya saja. Untuk mengalami mukjizat gak diperlukan iman besar. Yang diperlukanlah iman yang hidup. Katakan iman yang hidup. Iman yang hidup. Bila saudara sudah tahu belum kita?
Gak perlu iman besar bilang. Iman yang hidup. Haleluya. Terus bilang iman yang taat. Udah taat belum bilang? Haleluya. Jadi dia tuangkan dan Alkitab mencatat Tuhan membela firman-Nya. Bilang Tuhan membela firman-Nya. Tuhan membela firman-Nya. Amin. Amin. Jadi dia tuangkan ada satu debit minyak dari surga mengalir oleh media minyak itu sehingga satu tempayan penuh, dua tempayan penuh, tiga tempayan penuh, empat tempayan penuh, lima tempayan penuh. Kalau tidak salah, mungkin ada lebih daripada 20 tempayan penuh. Saudara perhatikan, kalau Tuhan menolong, bukan tanggung-tanggung. Bilang dulu, kalau Tuhan menolong bukan tanggung-tanggung. Kalau Tuhan menolong tidak sedikit bilang. Tuhan menolong tidak sedikit. Sampai berlebih. Sampai berlimpah-limpah. Sampai bisa skop. Itu saudara. Dan kualitas minyak itu kualitas terbaik. Sehingga ketika minyak itu dijual, harganya lebih tinggi dari minyak pasaran. Sehingga mampu mengcover hidup mereka sampai tua. Nah, ini luar biasa. Dan demikianlah Tuhan memelihara hidup mereka. Sebagian dari hasil penjualan bayar utang, sebagian jadi investasi. Hebat Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Bertindak sesuai dengan petunjuk didorong oleh iman kita. Amin. Mujizat. Haleluya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku bejana lain. Tetapi apa kata anak-anaknya? Ibu, tidak ada lagi bejana yang kosong. Perhatikan baik-baik. Lalu berhentilah minyak. Saya sangat menarik ayat terakhir ini. Maka berhentilah minyak. Kapan berhenti berkat mujizat? Ketika aku berkata cukup. Ketika kita tidak butuh. Ketika kita merasa sudah wah. Ketika tidak ada lagi wadah yang harus diisi. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan punya stok di surga itu. Tidak terbatas. Ekonomi dunia sekarang sedang krisis. Sistem keuangan sekarang sedang krisis. Tapi tahukah saudara, sistem ekonomi di surga tetap baik. Katakan tetap baik. Sistem keuangan di surga tetap baik. Makanya ada satu ayat berkata, Tuhan mendatangkan segala sesuatu yang baik yang disimpan di surga dan diberikan bagi setiap anak-anaknya pada waktu tidur. Masuk satu. Jadi waktu tidur pun kita Tuhan bekerja menyiapkan makanan bagi kita. Roma 8:28 berkata lewat Paulus, dalam segala situasi, dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja dengan teratur untuk mendatangkan hal-hal baik bagi kita. Jadi sebenarnya kita tidak usah takut. Mazmur 91 berkata, sekalipun mati rebah 10.000, sekian ribu sisi kananmu, sekian ribu sisi kirimu, oleh karena kelaparan, tidak usah takut. Alkitab sudah mencatat, Anda tinggal menonton. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang kita nggak percaya kepada apa kata Tuhan, kita terlalu percaya apa kata TV, kita terlalu percaya apa kata YouTube, kita terlalu percaya apa kata orang, bukan kata Tuhan. Amin. Amin. COVID-19 mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Untuk mengalami mujizat. Jadi saudara harus bisa melihat situasi krisis ekonomi hari ini, keadaan yang sulit hari ini, seizin Tuhan untuk kau mengalami kebaikan. Katakan mengalami kebaikan. Mengalami kebaikan. Saudara, dengar baik-baik. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada tekanan. Tidak ada promosi kalau tidak ada namanya kerja keras. Makanya Tuhan tidak pernah melakukan satu mujizat tanpa melibatkan kita. Tuhan selalu melibatkan kita untuk melakukan mujizat. Persoalannya Anda lihat dalam rumus ini, ketika Tuhan bicara kepada Elisa untuk menolong wanita itu keluar dari kemiskinan, dari kesusahan dan kesulitannya, Elisa tidak ciptakan langsung minyak. Dia tidak bilang pulanglah wanita, bahwa di rumah mesti tersedia minyak. Tidak. Dia bilang apa? Kau harus bekerja. Kumpulkan banyak tempayan.
Haleluya. Saudara lihat dalam Alkitab 2 Raja-Raja bagaimana Daud dipromosikan Tuhan. Dia harus berhadapan dengan Goliat. Dia harus tumpangkan dulu Goliat. Makanya kalau saya ngomong tentang Daud dari padang gurun, dari padang gurun kepada padang pertempuran menuju tahta istana. Tuhan tak langsung mengangkat dia dari padang pengembalaan langsung ke istana. Ada school of life, ada sekolah kehidupan. Dia harus merobohkan udang Goliat. Walaupun kadang-kala memang gak seimbang pertandingan antara Daud dengan Goliat. Tapi ketika Daud bertindak berdasarkan iman, halo, sekali lagi saya katakan, bertindak berdasarkan iman, mukjizat terjadi. Amin. Boleh katakan sama saya, bertindak Berdasarkan iman. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Karena Tuhan memperhitungkan imanmu. Tuhan memperhitungkan iman kita. Makanya ada satu ayat, sekalipun imanmu sebesar biji sawi, kalau ngomong kepada gunung kita persoalannya Tuhan tidak lihat sebesar apa iman kita. Masih ada kan iman? Masih percaya kan? Itu yang media yang Tuhan butuhkan. Haleluya. Haleluya. Hal yang sama juga sering Tuhan lakukan dalam hidup kita. Waktu kita dalam kondisi terdesak, Tuhan meminta kita untuk melangkah keluar dengan iman dan melakukan bagian kita lebih dulu. Ketaatan dan ketaatan kita sama sekali enggak mengubah karakter Tuhan yang mengasihi kita. Tapi sikap kita lah yang sangat mempengaruhi jumlah berkat yang kita terima. Katakan amin. Amin. Kalau seandainya wanita ini mengumpulkan 1000 tempayan, halo? Karena Elisa berkata, kumpulkan sebanyak mungkin. Kalau dia kumpulkan 1000 tempayan, kalau 1000 berjalan, maka 1000 berjalan penuh. Tapi dia kumpulkan mungkin hanya 10 berjalan, ya 10 berjalan penuh. Berhenti. Jadi kalau dia ngomong Tuhan, lakukan ini, lakukan dengan sempurna. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan bilang kumpulkan sebanyak mungkin tempayan, seluruh tempayan kamu ini kumpulkan. Haleluya. Habis itu bilang pengumuman, di rumah kami banyak berkat. Makanya yang miskin jadi kaya, yang berkekurangan jadi berlimpah. Maka orang bilang begini, wah, halaman, najul bagus tuh. Apa saudara kami berkat? Najul hidup susah dong. Saudara kami berkati, luar biasa Tuhan. Amin. Jangan orang bilang, najul bagus tuh, tadi bagus. Coba bagus, sarot aja tak bagus. Dulu miskin, hari ini miskin, besok miskin, sampai Tuhan datang tidak miskin. Udah miskin iman, miskin karakter, miskin keuangan. Aman. Bayangkan kalau saja janda itu menertawakan perintah Nabi Elisa, meragukan kesetiaan Tuhan, atau dia malas melakukan perintah itu, pastinya si janda itu nggak bakal mendapat hasil minyak yang berlimpah dalam bencana-bencana yang dipinjam. Nggak bakal ada mujizat apa-apa akan dia terima kalau dia nggak percaya. Katakan amin. Amin. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, Paulus berkata begini kepada jemaat di Roma, kita malah bermegah juga dalam segala keadaan, dalam segala kesalahan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Saudara, keadaan krisis ekonomi hari ini mendewasakan kita untuk berharap kepada Tuhan. Keadaan krisis ekonomi sekarang ini adalah untuk menampi mana Kristen yang percaya kepada Tuhan, mana Kristen abal-abal. Mana orang yang beriman, mana orang yang pura-pura beriman. Di sini sekarang ditampil Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita adalah orang yang kita bersandiwara, masa COVID-19 ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jumpa sama orang, nggak bisa begini, perusahaan tutup, kantor tutup, semua tutup, gereja pun tutup, seperti gereja kami tutup dalam 2 bulan. Karena ketua saudara berkata jangan beribadah di gereja dulu, tapi bergereja dulu. Ya puji Tuhan saudara, kita masih bisa beribadah kepada ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya bersyukur kita gereja kita ada di daerah ini yang diberkati Tuhan. Amin. Keramat indah. Haleluya.
Haleluya. Saya akan masuk kepada kesimpulan. Mari belajar Bapak Ibu di tengah krisis keuangan seperti tindakan berani janda yang kita pelajari hari ini. Dia meraih mukjizat karena dia bertindak berdasarkan petunjuk, tidak ada sungut-sungut, tidak malas, tapi dia bekerja keras dan melakukan perintah didorong oleh iman percaya. Mukjizat terjadi. Amin. Amin. Bertanya kepada Tuhan, menerima petunjuk, melakukan perintah sesuai dengan petunjuk didorong oleh iman. Mukjizat pasti terjadi. Amin. Selamat berjuang seluruh jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kalau hari ini Tuhan kami diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Kalau hari ini Tuhan Bapak Pendeta Bambang akan memimpin upacara Jamuan Kudus. Ya. Berkati semua acara kami. Ya. Kami seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman. Ya. Kalau Tuhan menolong wanita ini, mukjizat terjadi di kehidupannya. Lewat apa yang ada dia punya, kami percaya juga Tuhan akan menolong kami lewat apa yang ada pada kami. Amin. Tetapi dibutuhkan sebuah kepercayaan penuh. Kami harus bertindak berdasarkan petunjuk Tuhan. Melakukan petunjuk itu tanpa sungguh-sungguh